Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel pendidikan. Jangan lupa untuk selalu mensubscribe dan membunyikan loncengnya untuk mendapatkan video-video kami yang terbaru. Dan juga jangan lupa untuk memberi komen dan men-like video-video kami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan belajarnya dalam rangka mempersiapkan PAT IPA kelas 8 part 3. Kalian perhatikan soal nomor 51. Perhatikan gambar berikut ini. Proses yang terjadi pada bagian X adalah X yang ditunjukkan tanda panah ini terjadi proses filtrasi yang menghasilkan filtrat glomerulus. Jadi jawabannya C. Soal nomor 52. Lapisan kulit yang tidak mengandung pembuluh darah dan saraf adalah A. Lapisan tanduk, B. Lapisan dermis, C. Lapisan Malpighi, D. Lapisan jangat. Jawabannya adalah A. Lapisan tanduk. Soal nomor 53. Yang bukan merupakan fungsi dari kulit: A. Pengatur suhu tubuh, B. Penghasil enzim, C. Alat ekskresi dan alat indera, D. Pelindung jaringan di bawah kulit. Jawabannya yang bukan merupakan fungsi dari kulit adalah B. Penghasil enzim. Soal nomor 54. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah bagian dari penampang kulit. Bagian yang merupakan kelenjar keringat ditunjukkan oleh nomor 3. B. Soal nomor 55. Vitamin yang dapat dibuat di dalam kulit dengan bantuan sinar ultraviolet adalah A. Vitamin A, B. Vitamin D, C. Vitamin E, D. Vitamin K. Jawabannya adalah B. Vitamin D. Soal nomor 56. Perhatikan gambar bandul berikut. Titik seimbang itu ada di titik Q. Satu getaran itu gerakannya jika mulai dari P ke Q, terus ke R, terus balik ke Q, terus balik lagi ke P. Itu namanya satu getaran. Jika mulainya dari P ke Q benar, ke R benar, ke Q lagi benar, ke R salah. Ini gerakan yang salah. Harusnya ke P. Jika mulainya dari Q, Q, R, Q, P, Q. Ini benar. Jawabannya adalah B. Soal nomor 57. Perhatikan gambar berikut ini. Berdasarkan gambar, yang bukan merupakan urutan satu kali getaran adalah, coba perhatikan, H ke I ke J ke I ke H. Ini benar. I ke H ke I ke J ke I. Ini juga satu getaran. Coba kalau yang C, I ke H langsung lompat ke J, padahal harusnya melalui I. Ini adalah urutan yang bukan satu getaran. Sudah pasti yang D juga benar. Soal nomor 58. Amplitudo pada gerakan bandul berikut ini adalah, kalian perhatikan, ini adalah posisi paling jauh dan E juga posisi paling jauh.
titik seimbangnya, acuannya itu adalah titik A. Yang namanya amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari posisi seimbang, dari posisi setimbang. Jadi jarak B ke A, atau boleh juga dari A ke E. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah B. Soal nomor 59. Sebuah bandul bergetar 50 kali dalam waktu 2,5 detik. Frekuensi. Nah, ini yang diketahui N, banyaknya getaran. Ada 50 kali. Waktunya, waktu itu adalah T kecil. 2,5 detik. Frekuensi itu dirumuskan F sama dengan N per T, banyaknya getaran tiap satuan waktu, sama dengan 50 per 2,5. Kalau kalian melihat pembagian model desimal seperti ini, berarti harus dihilangkan komanya. Artinya yang bawah dikalikan 10, yang atas dikalikan 10. Jadinya sama dengan 500 dibagi 25. Sama dengan hasilnya adalah 20 Hz. C. Soal nomor 60. Jika dalam waktu 10 detik, berarti T sama dengan 10 detik. Terjadi 200 getaran. N sama dengan 200. Yang ditanya adalah periode. Periode itu simbolnya T besar. Artinya adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran. Jadi T sama dengan T kecil per N. Jadi periode ini kebalikan dari frekuensi, sama dengan 10 per 200. Sederhanakan, sama dengan 1 per 20. 1 per 20 dibuat ke dalam bentuk desimal adalah 0,05. Satuannya adalah detik. Jadi jawabannya D. Soal nomor 61. Gelombang yang arah rambatnya tegak lurus. Arah rambatnya tegak lurus terhadap arah getarnya. Itu adalah gelombang transversal. Jadi untuk pengetahuan bahwa gelombang mekanik itu dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Transversal itu yang tegak lurus, longitudinal itu yang sejajar. Soal nomor 62. Jika usikan yang diberikan sejajar dengan arah rambat gelombang, maka gelombang ini dikelompokkan sebagai gelombang sejajar, berarti longitudinal. Soal nomor 63. Perbedaan dasar antara gelombang transversal dan longitudinal adalah dalam B. Arah getaran terhadap arah rambat. Soal nomor 64. Gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat adalah, inilah yang dinamakan gelombang elektromagnetik. Salah satu contoh gelombang elektromagnetik adalah D. Soal nomor 65. Contoh gelombang longitudinal. Longitudinal itu sejajar. Contohnya yaitu gelombang bunyi. Soal nomor 66. Berikut yang merupakan gelombang transversal
transversal itu yang tegak lurus adalah B. Gelombang permukaan air. Soal nomor 67. Perhatikan contoh dari gelombang transversal. Gelombang transversal itu adalah gelombang tegak lurus. Berarti jawabannya adalah 2 benar dan 3 karena digetarkan secara vertikal. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 68. Ini hitungan ya. Gelombang merambat pada tali seperti data gambar berikut. Kalian harus mengetahui dari titik 0 kita menghitungnya sampai titik 0,4 itu ada 2 gelombang. Hitungan satu gelombang ini, perhatikan, naik, turun, ini satu gelombang. Naik, turun, ini satu gelombang juga. Jadi 2 gelombang, waktunya 0,4. Yang kita butuhkan itu adalah waktu satu gelombang yang dinamakan periode. Waktu satu gelombang berarti 0,4 dibagi 2 sama dengan 0,2 second. Sedangkan panjang gelombang atau yang disebut dengan lambda itu adalah panjang satu gelombang. Kalau dimulai dari atas, maka satu gelombang itu sampai di atas. Kita lihat 120 cm itu ada berapa gelombang? 1, 2, 3, 4. 4 gelombang. Sama dengan 120 cm. Yang kita cari itu adalah panjang satu gelombang. Berarti 120 dibagi 4 sama dengan 30 cm. Maka cepat rambat gelombang itu dirumuskan dengan lambda di atas TV. V inilah cepat rambat gelombang. Berarti V sama dengan lambda per T sama dengan 30 dibagi 0,2. Ingat, kita rasionalkan dulu angkanya. Bawah dikalikan 10, atas dikalikan 10. Jadinya 300 per 2 sama dengan 150. Jawabannya adalah C. Soal nomor 69. Berbicara di dalam ruangan kecil terdengar lebih keras dibanding di tempat terbuka. Alasannya karena di ruang kecil, A. Bunyi pantul menguatkan bunyi asli. Sedang di tempat terbuka, tidak terjadi penguatan bunyi oleh bunyi pantul. B. Frekuensi bunyi dikuatkan oleh dinding pemantul, sehingga di tempat terbuka tidak terjadi penguatan frekuensi. C. Terjadi resonansi udara, sedang di tempat terbuka, amplitudo bunyi asli semakin kecil. D. Amplitudo bunyi diperbesar, sedang di tempat terbuka tidak terjadi penguatan amplitudo bunyi. Jawabannya adalah A. Jadi bunyi pantul itu menguatkan bunyi asli untuk tempat yang dengan ruangan kecil. Soal nomor 70, kelelawar mampu mendengar bunyi dengan frekuensi A. Kurang dari 20 Hz
B. 21 sampai 100 Hz, C. 101 sampai 1000, D. lebih dari 20.000 Hz. Untuk kelelawar, itu merupakan binatang yang mampu mendengar di atas 20.000. Untuk binatang yang kurang dari 20 Hz itu namanya infrasonik. Contohnya jangkrik dan anjing. Untuk kelelawar itu mampu mendengar bunyi di atas frekuensi 20 Hz yang namanya ultrasonik. Sedangkan manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 sampai 20.000. Untuk manusia namanya audiosonik.